pertama pastinya ada latar belakang gitu ya. Jadi kalian menjelaskan tentang latar belakang dari kenapa kalian menuliskan skripsi kalian itu. Tapi ingat sekali lagi, latar belakang ini kalian tuliskan secara bisa juga deduktif ya. Jadi kalau secara deduktif itu kalian bisa jelasin secara umum dulu. Tapi ingat, ini jangan kalian copas dari internet. Jadi jangan dicopas dari Blogspot. Jangan dicopas dari chat GPT. Ini aku yakin teman-teman pasti kenal chat GPT ya. Jadi jangan dicopas dari chat GPT karena itu tidak ada apa ya bentuk tanggung jawabannya gitu. Jadi secara akademik itu tuh kita butuh menulis sesuatu tuh harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kita nulisin, oke kita ngambil konsep tentang data mining kita jelasin, itu kita sadur atau kita rujuk dari penelitian siapa? Oh dari penelitian Han dan teman-temannya di tahun 2012. Nah nanti reference ini nanti kita masukin ke bagian reference ya atau daftar pustaka. Nanti saya bakal kasih tunjuk kira-kira daftar pustaka itu kayak gimana. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi salah satunya isinya adalah latar belakang di bab satu ini dan bisa dituliskan secara deduktif dari umum penjelasannya ke khusus. Terus selain itu, kalian juga bisa masukin terkait data-data pendukung terkait alasan kenapa kalian mengambil topik tersebut gitu. Ini juga penting ya. Jadi kalau saya saranin teman-teman masukin data-data pendukung. Ini contohnya nih, saya ngambil data dari sebuah organisasi namanya International Data Corporations. Jadi di International Data Corporation ini dia menyebutkan bahwa bla 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 gitu. Ada datanya tuh. Ada datanya, ada angka-angka statistiknya gitu ya. Jadi kalau bisa nanti di bab satu juga kalian masukin data-data kayak gini gitu ya. Terus juga kalau bisa kasih tahu siapa yang menerbitkan data tersebut atau kalian ngambil data ini dari jurnal siapa. Nah, ini juga bisa direferensikan. Jadi bisa data tersebut diambil dari fenomena gitu ya. Berita yang valid gitu yang bukan hoax. Terus juga hasil pra riset atau riset sebelumnya, data empiris, terus juga objek penelitian melalui misalnya wawancara, akhirnya bisa dapat yang namanya empirical gap dari penjelasan latar belakang ini. Nah, selain ada data-data pendukung yang dituliskan di bab satu, itu juga biasanya ada penjelasan tentang variabel. Nah, variabel yang kalian teliti. Misalnya di di apa namanya di penelitian kalian itu menggunakan clustering. Di clustering itu menggunakan sebuah dataset gitu ya. Nah, dataset itu ada variabel apa aja menurut kalian. Selain ini, selain latar belakang, juga ada terkait teori penghubung gitu. Peneliti terdahulu. Ini sama kayak tadi di apa namanya di bab 2 ya. Tadi kan ada nulis 5 gitu ya, penelitian terdahulu. Nah, di sini juga kalian bisa ceritakan bahwa sebenarnya topik yang mau kalian jadi skripsi ini sebelumnya itu ada yang meneliti gitu dan kasih tahu juga kira-kira pembedanya apa antara penelitian sebelumnya sama punya kalian di introduction. Terus selain itu ada juga tentang batasan penelitian karena pastinya peneliti itu punya keterbatasan ya karena tidak tidak ada peneliti yang resource-nya itu melimpah pasti punya batasan. Nah itu nanti batasannya ada apa aja kalian bisa tuliskan. Misalnya data ini hanya menggunakan data dari mana gitu. Jadi mungkin cocok digunakan di data ini tapi belum tentu cocok digunakan di data yang lain. Itu ada batasan. Terus juga kalian tulisin batasan lain-lainnya. Selain ada batasan di bab satu itu juga ada pastinya rumusan masalah ya. Nah, rumusan masalah ini tuh biasanya tuh dijelasin dulu introduction-nya. Kira-kira kenapa sih kalian menggunakan apa namanya algoritma A, B dan seterusnya gitu. Dan dari tujuan ini gitu ya. Misalnya ada tujuan dari risetnya nih. Kira-kira kalian itu pengen membuat rumusan masalah yang seperti apa. Nah, itu bisa dijabarkan gitu ya. Nah, selain ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Biasanya tujuan penelitian itu harus menjawab empat, misalnya di sini saya ada 4 rumusan masalah ya. Kalian bisa lihat, ini ada 4 rumusan masalah. Nah, nanti ketika kalian mau nulis tujuan penelitian, itu harusnya tujuan penelitian kalian tulis sebelumnya. Nah, harusnya ada 4 tadi ya di rumus masalah. Nah, di tujuan penelitian itu juga ada 4 gitu.
dan masing-masing poin itu menjawab masing-masing rumusan masalah. Jadi kalau misalnya tujuan penelitian kalian itu nggak nyambung sama rumusan masalah, nah itu patut dipertanyakan gitu ya. Jadi jangan sampai kalian salah nih dalam menuliskan riset objektif. Jadi harus sesuai dengan rumusan masalah. Terus juga selain ada rumusan masalah, itu ada manfaat penelitian. Kira-kira penelitian kalian itu ada manfaatnya apa saja gitu ya. Itu kalian juga bisa tulis, bisa lebih dari 5, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Dan yang paling penting di bab satu tuh ini sebenarnya, novelty gitu. Novelty itu apa sih sebenarnya? Novelty itu terkait pembaruan apa ya? Apa yang terbaru dari skripsi kalian atau pembeda skripsi kalian atau penelitian kalian dengan peneliti sebelumnya itu apa? Nah, itu dijelasin. Itu adalah novelty. Jadi novelty itu adalah sebuah istilah aja ya, sebuah istilah menggambarkan bahwa skripsi kalian ini tidak plagiarisme gitu. Tidak plagiat, tidak meniru peneliti sebelumnya. Jadi ada bedanya, ada kebaruan dari penelitian sebelumnya. Jadi penelitian kalian itu adalah yang terbaru daripada yang sudah diteliti sebelumnya. Jadi dijelasin juga di bab satu. Nah, terkait tesis organization, kadang-kadang di skripsi itu ada, dituliskan, kadang-kadang juga nggak ada. Cuman ini isinya kurang lebih kayak gini ya, misalnya menjelaskan tentang chapter 1 tentang apa, chapter 2 tentang apa, chapter 3 tentang apa, chapter 4 itu tentang apa, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang oh ya, ini nanti mungkin saya jelasin berikutnya deh. Kadang-kadang itu ada yang beda biasanya. Nah, di bab 4 ini kadang-kadang ada yang beda, teman-teman. Jadi kita masuk ya sekarang ya ke bab 4 gitu. Bab 4 itu biasanya udah fokus ke hasil atau hasil eksperimen kalian dan juga pembahasan. Nah, di format di bab 4 itu ada yang beda-beda nih, teman-teman. Kadang-kadang di kampus yang lain gitu ya. Di bab 4 itu isinya tentang data collection dan processing kalau kuantitatif ya penelitiannya. Nanti dipisah nih pembahasannya nih, diskusinya dipisah ke bab 5 gitu. Itu bisa. Tapi di Steamata saya juga kurang tahu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa baca dari skripsi kakak tingkat atau dari buku panduan. Kira-kira apakah bab 4 itu cukup bab 4 aja hasil dan pembahasan. Misalnya kayak gini ya, bab 4 itu experimental result atau mau dibagi dua gitu. Yaitu penjelasan tentang data collection and processing dan juga diskusinya dipisah di bab 5. Nah, biasanya tuh setiap kampus punya regulasi yang beda-beda. Jadi kalian tinggal ikutin aja kira-kira menggunakan format yang mana. Nah, di bab 4, selain ada perbedaan kayak gini, isinya pertama pastinya tentang pengantar ya. Tentang pengantar tentang apa isi dari bab 4. Jadi kalian bisa jelaskan gitu ya, this chapter atau chapter ini atau bab ini menjelaskan tentang apa. Jadi kalian bisa jelasin. Bahkan kalau misalnya kalian menggunakan penelitian kuantitatif, kalian ngoding gitu ya, kalian bisa jelasin juga komputer yang kalian pakai itu berapa gigahertz pemakaian CPU-nya, terus juga RAM-nya pakai RAM-nya berapa. Karena kenapa? Karena biasanya tuh kalau misalnya kita melakukan data analisis ya, ada namanya computational time atau ya computational time lah atau proses mengolah data di dalam sebuah komputer gitu ya. Makanya kenapa penting menuliskan berapa giga ininya? Ini untuk melihat kalau computational time yang kita cantumin di riset kita, oh ternyata menggunakan RAM-nya segini gitu. Kenapa bisa cepat ya karena kayak gini gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya mau ditiru sama peneliti lain gitu ya, pengen ditiru, oh dia ternyata 16 giga doang nih RAM-nya nih. Ya otomatis lebih lambat gitu. Ketika dia mau ngolah data, itu bisa lebih lambat ya karena dia cuma 16 giga RAM-nya. Jadi ini pentingnya kenapa menuliskan spek dari PC yang digunakan untuk melakukan data analisis. Bahkan sampai ke VGA-nya ya, itu juga dicantumin sama operating sistemnya. Nah, selain ini di bab 4 ada apa lagi nih kira-kira? Ya, di selain ini tuh ada terkait bagaimana proses kita mengambil data itu gimana gitu. Jadi data collection ya. Jadi cara kita ngambil datanya gimana itu bisa dijelasin. Terus jenis datanya tuh yang kayak gimana tuh perlu dicantumin juga nih dalam bentuk kayak gini tabel. Bentuk datanya tuh kayak gimana. Terus dijelasin dulu sebelumnya gitu ya. Nah, itu juga perlu kalian cantumin di bab 4 biasanya. Selanjutnya setelah apa namanya bagaimana cara mendapatkan datanya yang pastinya data processing.
Jadi sebelum melakukan data analisis, teman-teman perlu melakukan data pre-processing atau data transformation atau coding gitu ya. Apalagi kalau misalkan pakai machine learning, kalian perlu melakukan pre-processing, perlu normalisasi gitu ya. Mungkin variabelnya perlu dinormalisasi atau mungkin ada data yang hilang gitu ya. Ada data yang nol gitu ya atau datanya none. Nah, itu perlu di apa namanya perlu diantisipasi, perlu di data-data outlier seperti itu tuh perlu dihilangkan biar nanti analisis data kalian itu bisa lebih akurat gitu. Dijelasin terkait data pre-processing dan data transformation kalau memang itu ada, baru nanti menampilkan hasil dari data analisis kalian. Nah, biasanya tuh nanti bakal disampaikan ya. Hasilnya tuh setelah kalian ngoding hasil penelitian itu kayak gimana, bahkan juga ditampilin apa namanya data visualnya gitu. Jadi ada data visualnya juga untuk menunjukkan hasil dari penelitian kalian. Nah, selain itu di Bentang tadi aku udah nge-sharing ya, kira-kira gimana caranya bikin hipotesis. Nah, di sini aku ada dua hipotesis nih. Jadi ada hipotesis satu, hipotesis dua, di mana hipotesis nolnya itu dari masing-masing itu membedakan gitu. Oke, kalau misalnya menggunakan algoritma satu, ternyata itu bisa lebih baik daripada menggunakan algoritma dua. Nah, nanti ini kita bakal buktikan gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan berapa kombinasi algoritma nih. Kalian bisa lihat ya. Saya itu ini ada satu algoritma, dua, dan ini satu algoritma ini ada kombinasi algoritma lainnya. Ini agak agak kompleks sih sebenarnya. Anggap aja satu algoritma gitu, tapi sebenarnya itu terdiri dari beberapa algoritma kombinasi. Di compare dengan algoritma kedua, terus algoritma ini di compare lagi, di compare. Kita pengen membuktikan bahwa hipotesis ini benar gitu, atau hipotesis yang kedua ini benar. Jadi jangan sampai hipotesis nolnya itu ditolak gitu ya. Setelah aku pakai apa namanya statistical tools ya, entah itu kalian pakai SPSS atau pakai Python juga bisa sebenarnya, atau pakai tools yang lain. Oh ternyata setelah misalnya kalian menggunakan Mann-Whitney U-test gitu, atau menggunakan uji statistik yang lain gitu ya, t-test atau z-test dan segala macam. Oh ternyata setelah dites itu hasilnya adalah gini misalnya. Jadi kan bisa atur ya, bisa uji normalitas, multicollinearity, dan sebagainya gitu. Kira-kira apa tes yang mau kalian lakukan? Oke, setelah dites ternyata hipotesisnya itu diterima karena p-value-nya mungkin kurang dari 0,05 gitu ya. Jadi diterima, jadi signifikan. Jadi setelah dites secara statistik, perbedaan antara algoritma ini ternyata hipotesis nolnya itu diterima. Jadi apa namanya algoritma yang saya propose untuk melakukan skripsi ini itu ternyata lebih baik gitu, lebih baik daripada algoritma dari penelitian sebelumnya. Nah, itu diuji dengan apa namanya uji statistik atau uji hipotesis. Nah, ini penting teman-teman nanti juga melakukan uji statistik atau hipotesis agar nanti bisa memberikan penjelasan bahwa benar gitu ya, bahwa algoritma yang kalian usulkan itu ternyata memang lebih baik daripada algoritma lainnya gitu. Nah, ini bakal ditulisin di bab 4. Nah, nanti juga selain ada uji statistik, uji hipotesis, kalian juga melakukan pembahasan gitu ya. Jadi setelah ada hasil, ya kalian tinggal jelasin hasilnya itu nanti bisa diterapkan ke industri itu gimana. Jadi dijelasin kesimpulannya, bukan kesimpulan sih sebenarnya, hasilnya gitu ya, pembahasannya. Kira-kira penggunaan hasil analisisnya itu bagaimana, nah itu bisa dijelasin juga di bab 4. Nah, sampai bab 4, sampai sini sih sebenarnya. Kira-kira ada yang mau tanya ini tadi bab 3 aku skip ya, bab 4. Kira-kira sampai sini ada yang mau tanya? Atau udah cukup jelas? Kalau udah cukup jelas ya mungkin boleh kasih jempolnya lagi ya. Mungkin saya bakal jelasin ke sesi terakhir yaitu bab 5 kesimpulan gitu. Oke, dari Dila udah cukup jelas. Yang lainnya gimana? Mungkin saya Ini izin ya minum juga ya. tambahan. Enggak Kenapa Bu? kayak hipotesis itu kan tidak setiap penelitian menggunakan perhitungan apa nanti pengukuran ya pengujian hipotesis dengan Iya. statistik ya.
Nah, itu berarti Hmm. untuk menentukan apa saja, kayak misalkan kayak analisis website kayak gitu ada ya, hipotesisnya. Ya, Nah, kira-kira yang tidak ada itu apa, Pak? Yang tidak perlu, maksudnya kalau tidak perlu misalnya pengujian, apakah ada seperti itu? biasanya tuh ya Bu ya, kalau uji hipotesis itu tuh sebenarnya tuh digunakan sih Bu di setiap penelitian ya, Hmm. banyakan ya. Entah itu di akademik atau di industri, bahkan saya di industri pun menggunakan hipotesis Bu. Hmm. Misalnya gini, misalnya kan saya mau buat dua tampilan website nih ya, misalnya gitu ya, melakukan A/B testing. Mungkin Ya. teman-teman ada yang familiar ya A/B testing gitu. Terus kan kami pengen mengupdate kira-kira kita melakukan update itu pakai versi A atau versi B nih. Hmm. Nah, kan kami pasti punya hipotesis Ya, kan. ya. Nah, jadi kami bakal bikin hipotesis dulu tuh biasanya tuh. Hipotesisnya adalah kami yakin kalau misalnya menggunakan tampilan A, conversion rate-nya itu atau pembelian di website kami bakal meningkat 50%. Itu kan hipotesis kami kan. Tapi karena itu cuma dugaan, kan belum dibuktikan. Nah, dibuktikannya itu, jadi kalau statistik ini biasanya tuh penggunaannya itu kalau kita membandingkan algoritma gitu ya. Jadi ada algoritma kita mau bandingin, terus ada hasil akurasinya misalnya ya. Ada, misalnya pakai algoritma satu akurasinya 90%. Pakai algoritma yang kedua akurasinya 80%. Sampai algoritma ke-30 misalnya Bu. Ternyata setelah dibandingin tuh, oh ternyata algoritma satu lebih baik daripada algoritma dua. Itu hipotesisnya ya, misalnya ya. Sampai detik. Semua itu kita uji coba gitu. Apakah secara statistik itu uh, apa yang kita propose, algoritma yang kita mau ajukan, itu lebih baik atau enggak? Kita nggak bisa ngasih tahu itu lebih baik kalau misalnya nggak ada uji statistik nih kalau di jurnal Bu ya. Kalau di jurnal tuh kita nggak bisa apa namanya memberitahukan ke reviewer kalau misalnya algoritma yang kita kita pakai itu lebih baik kalau tidak ada uji statistiknya. Makanya penting ada hipotesis dan uji statistiknya pakai apapun lah ada teorinya gitu ya. Nah, kalau di industri biasanya tuh pembuktiannya nggak pakai statistik. Jadi kalau di industri itu kebanyakan ya uji cobanya kita punya hipotesis, oh ternyata hasilnya benar, conversion rate-nya 30% penambahannya gitu. Ya udah berarti hipotesis kita benar gitu. Jadi nggak perlu diuji pakai statistik lagi gitu ya. Karena aktualnya memang seperti itu gitu. Jadi kalau menurut saya sih kebanyakan menggunakan hipotesis pakai uji statistik itu kebanyakan buat akademik. Tapi kalau di industri ada juga hipotesis tapi tidak diuji statistik, tapi dilihat aktual datanya apa yang terjadi gitu setelah dilakukan penelitian. Tapi ada juga industri yang menggunakan statistik, ada. Itu biasanya data scientist gitu ya. Biasanya data-data scientist itu menggunakan itu. Tapi kalau orang marketing, orang apa ya, bukan orang data scientist itu mereka biasanya nggak pakai uji statistik sih biasanya. Gitu sih Bu. Ya kan ya, kalau analisis tadi saya sudah sampaikan mungkin menganalisis website atau ada produk baru gitu ya, produk digital. Nah, tapi kalau Ya, misalkan membuat gitu ya, membangun, kan ada ya kayak di tiga itu lebih fokus ke membangun, mengembangkan aplikasi kayak gitu. Itu kan biasanya sih ya, pengujiannya memang di berfungsi atau secara fungsionalitas atau tidak, itu berfungsi atau tidak kayak gitu. betul betul. Nah, Ya, hipotesis kan berarti tidak perlu ada hipotesis secara statistik kayak gitu. Kalau tadi memang yang dicontohkan iya hmm, gitu ya, memang menganalisis ada beberapa mungkin algoritma, pendekatan atau pengujian yang kita betul. gunakan. Tapi kalau yang membangun atau membuat produk gitu kan, itu juga iya ya. Kalau kalau sepengetahuan saya tuh Tetap kebanyakan kalau misalnya berkaitan tentang mengembangkan produk ya, mengembangkan produk itu mereka nggak pakai uji statistik sih biasanya. Jadi mereka cukup bikin hipotesis saja. Terus dari hipotesisnya itu dilihat gitu hasil datanya setelah disebar ke apa namanya, oh ternyata disebar ke 30 responden misalnya ya, 30 responden tuh ternyata signifikan dipakai gitu, mereka suka gitu, ya udah cukup gitu, udah gitu aja. jadi nggak perlu ya udah cukup gitu, jadi sampai situ tuh udah cukup biasanya. Iya. Cuman hipotesis yang tadi saya sebutkan tadi pembanding itu buat level jurnal Bu. Iya. Jadi kalau levelnya internasional jurnal kita pengen bandingin banyak algoritma, itu kan agak harus kayak gitu ya. Biasanya kalau di akademik ya. Nah itu Betul. perlu uji hipotesis dan uji hipotesis itu ada banyak teorinya lagi. Mau pakai man unit test, mau pakai t-test, mau pakai macam-macam tuh ada teorinya lagi tuh. Iya.
Nah, itu kalau buat jurnal tuh kayak gitu. Tapi kalau teman-teman skripsi aja sih, Iya, makanya terus itu. ngembangin ngembangin website doang sih, menurut saya sih bikin hipotesis Oke. saja dulu. Iya, betul. Mau pembuktiannya, kalian kasih langsung ke user. Iya, pakai Pembuktiannya langsung ke user tools gitu. ya, Biar pakai kalian bisa tools. lihat, oh ya ternyata, ya misalnya kalian coba uji coba software kalian gitu ya, atau aplikasi kalian ke 30 orang gitu. Oh ternyata dari 30 orang ini di atas 50% ternyata mereka mengatakan bahwa ini fungsionalitasnya berfungsi dan Iya, mereka suka. Ya udah itu udah menurut saya udah oke gitu. Jadi sebatas itu tuh udah oke. Kalau iya. buat skripsi. Iya, makanya kan biasanya teman-teman yang D3 itu tugas akhir ya, itu lebih kepada UAT ya, seberapa ini diterima Hmm. atau tidak kayak gitu saja ya. Bisa acceptance testing ya berarti ya, Iya, pakai usability testing gitu ya. pakai Nah, itu usability juga bisa. testing. Ya. Pakai itu tuh udah cukup sih kalau menurut saya kalau buat skripsi atau buat tesis gitu ya. Cuman yang tadi saya jelasin itu tuh buat levelnya Iya, jurnal ya guys. wawasan ya, wawasan. Jadi kalau Oke. kalau jurnal tuh agak ribet sih emang karena biasanya reviewer itu memang pengennya dibuktikan secara teori gitu ya. Jadi harus harus kuat teorinya gitu. Iya, Gitu teman-teman. betul. Oke, thank you Bu Dwit atas pertanyaannya. Jadi membuka pemikiran kalian juga ya. Kira-kira nanti mau bikin hipotesis dan ngujinya gimana nanti buat skripsi kalian. Iya. Karena kan sekarang musimnya ini kan kalau pemerintah Kemdikbud itu sekarang tuh penelitian yang dari hulu ke hilir ya, mulai dari Hmm. penyiapan apa uji lab satu 2 dan seterusnya sampai dengan komersil ya, kayak gitu kan. Mungkin kalau Wah itu skripsi memang belum panjang nih. sampai deh ya, kalau skripsi ya sebenarnya ini jadi kemudian sudah diuji, ada tahapan pengujian meskipun tidak Ya. dengan pendekatan statistik dan sebagainya, ya masih lumrah gitu ya. Ya benar Tapi saya sih. kurang tahu Bu ya kalau kalau yang jurnal cinta ya, karena kan saya belum pernah ya kalau jurnal cinta ya. Saya kurang tahu apakah harus uji statistik kayak tadi jurnal internasional atau yang tadi itu cukup yang apa yang kita Iya, ngetes aja. iya Mas. Ngetes aja udah cukup ya. Sudah. Maksudnya Oke. ya di beberapa jurnal yang Sinta 4 Sinta 3 saja itu sudah diterima maksudnya Cukup itu ya. kan. Ya memang Sudah benar. diterima. Nggih. Ya, Ya betul betul. siap siap. Bahkan kalau di jurnal internasional, Bos, kalau kalau saya boleh sharing ya, Mm-mm, itu sampai pseudocode, ada namanya pseudocode itu diminta, teman-teman. ya, Mungkin teman-teman ada yang tahu ya pseudocode. Ini saya kasih lihat ya. algoritmanya. Algoritma itu perlu dijelasin. Ini saya bakal sharing nih punya saya nih. Pseudocode punya saya dulu pas lagi di jurnal. Jadi itu juga diminta teman-teman karena itu adalah kerangka berpikirnya gitu. Gimana cara kita menjalankan sebuah algoritma. Jadi pseudocode itu kurang lebih kayak gini. Ini yang saya bikin dulu di skripsi saya S2 ya. Jadi biar ini sebagai wawasan aja teman-teman ya. Jadi kalian itu sebenarnya nggak bikin ini, tapi sebagai wawasan aja mungkin suatu saat nanti kalian pengen S2, pengen bikin jurnal, itu ada diminta gitu. Ntar saya coba buka dulu filenya. Oke, bentar. Filenya itu ada di... Oke, ini dia. Ah, ini dia. Oke, sip. Bentar, saya coba share ya. Nah, ini dia. Pseudocode itu kayak gimana bentuknya? Nah, kayak gini nih. Jadi teman-teman ini kalau dari sistem informasi ini jangan sampai nggak. Ada. Jadi ini kasih saya dulu pas lagi S2. Jadi saya juga dibuat ini pseudocode sebagai requirement ketika waktu itu pengen submit jurnal gitu. Karena ditanya misalnya menggunakan algoritma apa gitu, misalnya algoritma. Nah, nanti dikasih tahu penjelasannya, pseudocode-nya gitu ya. Dari algoritma tersebut. Oke, pertama step-nya adalah
ngapain? Oke, set basic parameter dulu. Kedua, ngapain? Terus ya ini kayak coding sih sebenarnya ya. Kalian kalau misalnya bisa ngoding sih harusnya kurang lebih kayak gini lah, apa namanya cara berpikirnya. Cuman kalau coding kan agak panjang tuh bahasanya. Nah itu dibikin kayak flowchart kayak gini. Nanti dikasih tahu prosesnya gimana. Nah nanti dijelasin. Nah ini tuh nanti bakal diminta nih. Bahkan kalau misalnya teman-teman pengen bikin jurnal ya ke internasional. Bahkan sampai ke perhitungan computational time juga ditanyain gitu. Computational time. Eh, Jadi sampai ke computational time ini juga ditanyain gitu teman-teman. Ini bukan. Nah ini ya, dilihat. Ini kan bisa lihat ya, ini 6.000 detik. Jadi untuk bisa mengeksekusi satu algoritma ini menghabiskan 6.000 detik. Gitu. Nanti bakal dibandingkan gitu ya dengan algoritma yang lain. Oh ternyata yang paling cepat itu apa nih? Oh ternyata algoritma yang ini gitu, DMDT gitu ya. Ternyata lebih cepat ini gitu. Itu juga dijelasin dan dikasih tahu gitu computational time-nya. Bahkan bukan sampai situ, teman-teman. Bahkan time complexity-nya itu juga perlu diukur pakai time order-nya, itu pakai bahasa mathematical model ya. Ini juga diminta sama international journal. Makanya international journal itu emang agak ribet. Agak ribet karena reviewer-nya itu punya kepentingan ya. Iya, betul. Standarnya cukup tinggi, jadi banyak aja permintaannya gitu. Jadi itu sih buat teman-teman kalau misalnya nanti pengen S2, pengen S3 gitu, pengen ngebitin jurnal, kayak gitu nanti complexity-nya. Tapi kalau buat skripsi sih, menurut saya sih, Sudah. asalkan teman-teman punya hipotesis, terus kalian uji ini softwarenya atau aplikasinya ke responden mungkin 30, 40, oh ternyata software kalian tuh pakai gitu ya, dan mereka udah sesuai gitu dengan requirement dari user, karena kalian statistiknya itu mungkin 50% lebih orang mengatakan sesuai, ya udah cukup gitu. Itu kalau misalnya buat skripsi saya sampai situ aja. Gitu sih, itu sebatas sharing aja buat. Oke, itu mungkin apa tambahan ya terkait bab 4 ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita ke bab terakhir. Ini tadi udah saya jelasin ya. Sebenarnya nulis kesimpulan itu tuh gampang teman-teman. Karena kita udah capek-capek pusing nulis apa namanya eksperimen. Kita udah uji coba. Misalnya kalian udah bikin aplikasi, terus aplikasinya udah kalian uji coba juga ke responden, ke usernya gitu ya. Terus ternyata benar bahwa lebih dari 50% itu suka dan mau pakai gitu ya, karena juga mereka juga sesuai requirement-nya. Nah, tinggal menuliskan kesimpulan. Tetapi ternyata dalam menuliskan kesimpulan itu apa ya, paling gampang sebenarnya, tapi banyak juga yang melakukan kesalahan. Kira-kira kesalahan seperti apa nih yang sering dilakukan oleh mahasiswa gitu ya, terutama mahasiswa ya, mahasiswa yang belum pernah melakukan riset. Yang pertama adalah kesalahan yang paling sering terjadi itu yang pertama adalah biasanya itu ketika lagi defense atau lagi sidang skripsi ya. Misal ada penguji nih, nanya, kenapa kesimpulanmu gini gitu. Tapi apa ya, kesimpulannya itu tuh ternyata setelah dijelaskan sama si mahasiswa tersebut, ternyata pertanyaan-pertanyaan penelitian tadi, misalnya problem formulation tadi, rumusan masalahnya itu tidak terjawab teman-teman. Jadi misalnya gini, kalian bilang adalah bagaimana bisa menemukan algoritma prediksi untuk objek penelitian di sini gitu misalnya. Tapi ternyata kesimpulannya itu adalah bukan tentang bagaimana kalian bisa mengusulkan apa ya, algoritma prediksi di objek tersebut. Tapi mungkin kalian memberikan kesimpulan mungkin tentang clustering, mungkin tentang yang tidak relevan gitu. Jadi kalau misalnya kesimpulan kalian ternyata tidak bisa menjawab pertanyaan tadi di rumusan masalah, nah itu menurut saya tuh adalah kesimpulan yang salah. Dan bisa jadi nanti kalian bakal direvisi ya. Dan itu bisa major revision tuh. Atau minor revision sih sebenarnya kalau misalnya ternyata sebenarnya kalian udah menjawab tapi cuman ada kurang paham aja cara nulis kesimpulan gitu ya. Jadi teman-teman nanti di kesimpulan itu pastikan setiap poinnya itu harus bisa menjawab ini ya teman-teman ya, harus bisa menjawab rumusan masalah dan juga itu adalah apa ya, jawaban dari rumusan masalah yang udah kalian tanyakan di bab satu gitu ya. Jadi di bab satu tuh lihat-lihat lagi kira-kira rumusan masalah kalian apa. Nah, harusnya
hasil dari kesimpulan ini tuh menjawab itu semua gitu. Jadi jangan sampai ada poin yang di rumusan masalah di bab 1 itu ternyata tidak menjawab gitu ya. Nah, itu nanti bakal disuruh revisi sama dosen pembimbing kalian. Terus berikutnya yang menjadi kesalahan yang kedua adalah sarannya gitu ya. Sarannya nggak nyambung. Jadi misalnya kalian menyarankan sebuah, misalnya kan kalian tadi menggunakan Hah? algoritmanya prediksi gitu ya. Tapi kalian menyarankan peneliti berikutnya itu bukan menggunakan prediksi gitu, mungkin menggunakan algoritma yang lain gitu ya, mungkin buat clustering gitu ya, yang nggak ada hubungannya sama prediksi, cuma pengelompokan aja. Nah itu juga nggak nyambung gitu. Jadi pastikan saran yang kalian sarankan nantinya di dalam apa namanya kesimpulan atau di bab 5 atau di recommendation ini, pastikan itu memang nyambung ya dengan penelitian yang kalian lakukan atau temuan yang kalian dapatkan. Terus juga mungkin rekomendasi ini juga bisa berisikan, tapi juga misalnya nih kalian punya keterbatasan gitu ya. Nih, jadi kalian misalnya punya keterbatasan, misalnya keterbatasannya karena udah menggunakan 3 algoritma, belum mencoba algoritma yang lain gitu. Nah itu bisa disampaikan juga. Mungkin bisa karena keterbatasan kita hanya menggunakan 3 algoritma, mungkin bisa consider menggunakan algoritma yang lain. Nah itu juga bisa teman-teman sarankan. Misalnya di sini ya, misalnya di sini saya menggunakan clustering algoritmnya itu antara fuzzy k-means sama tadi k-means. Nah, mungkin bisa juga saya menyarankan gitu ya menggunakan clustering algorithm selain fuzzy k-means gitu. Entah itu pakai SVM, support vector matching atau menggunakan algoritma clustering yang lain itu juga bisa. Atau tadi misalnya compare kalau misalnya pakai market analysis ya, a priori algorithm bisa di compare dengan algoritma yang lain, misalnya FP growth atau yang lainnya gitu. Terus ya intinya teman-teman kalau punya keterbatasan gitu ya, karena nggak bisa kita menyelesaikan semua masalah skripsi, ya pasti punya batasan. Nah nanti batasannya itu bisa kalian sarankan, usulkan untuk dikerjakan untuk penelitian berikutnya. Sehingga teman-teman, kalau misalnya kalian rajin baca skripsi kakak tingkat kalian atau dari peneliti di jurnal yang lain gitu ya, kalian baca bagian ini sebenarnya itu adalah ide topik. Jadi kalau misalnya kalian pusing nyari topik gitu ya, kalian baca aja nih di bagian recommendation atau future suggestions. Tapi sekali lagi teman-teman harus kritis gitu ya. Kadang-kadang ada future suggestions atau rekomendasi kok kayaknya berat banget gitu. Kok ngodingnya banyak banget. Nah, itu jangan kalian pilih kalau misalnya pengen lulus cepat gitu ya. Tapi kalau kalian pengen lulusnya dengan perfect gitu ya nggak apa-apa juga sih kalian ambil gitu ya. Kalau algoritmanya cukup kompleks gitu. Jadi kalian kalau misalnya bingung cara milih topik skripsi, rajin-rajinlah baca bab 5 dari skripsi yang udah ada gitu ya. Karena mereka biasanya ngusulin kira-kira kedepannya baiknya perbaikannya seperti apa. Nah, perbaikan itu menjadi keywords untuk tadi ATM ya, amati, tiru, nah modifikasinya itu di perbaikan itu. Gitu. Jadi jangan sampai kalian meniru persis penelitian kakak tingkat kalian karena itu plagiarism, tapi kalian bisa melakukan perbaikan sesuai dengan arahan yang ada di skripsi kakak tingkat kalian. Jadi seperti itu sih teman-teman ya, kurang lebih bab 5 ini dikit banget sih isinya di bab 5, cuma kesimpulan aja. Intinya kalian memberikan kesimpulan bahwa hasil penelitian kalian itu bisa menjawab semua rumusan masalah di bab 1, terjawab semuanya, terus kalian juga ngasih rekomendasi, dah selesai gitu kesimpulan di bab 5. Jadi kalau kalian udah bab 5 itu ibaratnya itu sudah hampir 90% skripsi kalian itu sudah selesai gitu ya, hampir gitu ya. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai salah juga ketika melakukan penulisan di bab 5. Nah, terakhir banget sebelum kalian mengakhiri skripsi kalian, ya pastinya kalian menuliskan yang namanya reference. Tadi kan di bab 2 tuh tadi aku udah nge-share ya tentang bagaimana melakukan referencing atau citations gitu ya. Nah, jangan lupa teman-teman kalau misalnya membuat citation tadi misalnya mengutip penjelasan data mining dikutip dari Andriana misalnya. Nah, jangan lupa nanti di daftar pustakanya di paling akhir itu kalian cantumin reference-nya lengkapnya gimana. Nah, tadi seperti yang saya bilang tadi ya, setiap kampus itu formatnya beda-beda. Ada yang formatnya apa, itu singkatan dari American Psychological apa gitu ya, saya lupa. Terus juga ada juga yang Harvard Style. Nah, teman-teman nanti ikutin aja kira-kira kampus kalian itu menggunakan
formatnya apa. Atau kalau misalnya kalian bingung nih pakai Microsoft Word, kalian bisa menggunakan jadi Classroom misalnya scholar.google.com. Ini kalau misalnya kalian bingung ya cara membuat citation, misalnya menggunakan penelitian pakai, misalnya kalian mereferensikan penjelasan clustering dari skripsi saya misalnya. Jadi cari aja misalnya skripsi saya ya, Muhammad Rahmat Setiawan. Jurnal saya aja deh. Ini kan ada jurnal saya nih, nanti kalian bisa klik, ini nanti bakal ngarah ke jurnal. Nah ini jurnal saya, jadi kalian bisa download nanti di sini jurnal saya. Tapi kalau misalnya kalian harus bayar, nanti hubungin saya aja kalau misalnya kalian tertarik ya, mau baca jurnal saya ini. Nah, kalau misalnya kalian bingung cara mensitasinya, nih kalian tinggal klik di bagian ini. Site ini ya, site ini. Jadi kalian bisa melihat beberapa versi citation. Nah, kalian tinggal site, klik. Nah, di sini ada banyak versi gitu ya. Ada yang versi MLA gitu ya. Ada APA, ada Chicago, di Amerika nih. Ada Harvard, ada Vancouver, ini Kanada. Terserah kalian kira-kira formatnya itu dari kampus menggunakan apa.